Baik, selamat selamat pagi semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Apakah suara saya terdengar dengan jelas para mahasiswa? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Baik, jadi selamat pagi. Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Jadi selamat pagi sekali lagi semuanya, rekan-rekan mahasiswa dan mungkin juga ada rekan-rekan dosen di sini dan juga mungkin ada dari profesi-profesi yang lain. Selamat pagi semuanya. Jadi pada hari ini kita akan mendengarkan atau ada sharing session dengan Mas Ardan Pratama Yoga dari Google Cloud. Ya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Ben Pano Subito. Jadi saya adalah dosen di BINUS, di BINUS Graduate Program. BINUS Graduate Program itu adalah fakultas yang mengurusi S2 dan S3 yang ada di BINUS. Saya mengajar di Prodi Master Technology Information di BINUS. Nah, kemudian sangat beruntung sekali pada hari ini kita mendapatkan narasumber Mas Ardan Pratama Yoga. Jadi Mas Ardan ini adalah Customer Solution Consultant di BINUS Cloud, di Google Cloud. Nah, jadi kalau misalnya ada customer, user, atau calon user yang ingin menggunakan Google Cloud, jika ada masalah atau bingung mau ngapain, mau pilih yang mana, itu Mas Adan yang harus menghadapi, yang harus menyelesaikan keinginan dari customer atau user untuk Google Cloud-nya. Google Cloud yang diajarkan di Master Technology Information, ada juga tuh maksudnya cloud yang diajarkan di Master S2 ini. Sementara ini kami biasanya memperkenalkan AWS ya dengan Alibaba. Nah, ini ada tambahan lagi nih dengan Google Cloud. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan para mahasiswa. Baik, itu saja mungkin perkenalan dari saya sebagai pembuka. Jadi silakan Mas Ardan, mungkin bisa dimulai presentasinya, waktu dan tempat diberikan ke Mas Ardan. Silakan Mas, terima kasih. Terima kasih Pak Ben. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua, teman-teman dosen, selamat pagi. Terima kasih telah memberikan kesempatan pada saya untuk melakukan sesi ini. Jadi terima kasih atas perkenalannya. Ya, nama saya Ardan Yoga. Aku customer consultant dari Google Cloud. Ya, jadi seperti yang teman-teman tahu, mungkin Google itu kan ada beberapa subdivisi. Kebetulan aku yang handle cloud-nya. Dan pada kesempatan kali ini, aku ingin sharing sedikit tentang Google Cloud sendiri. Kalau mungkin teman-teman udah pada lihat bahwa judul dari sesi ini adalah Digital Business Transformation with Google Cloud. Dan di sini aku akan sharing tentang apa sih sebenarnya cloud computing dari perspektif Google Cloud dan kira-kira business value apa yang bisa dibawakan oleh Google Cloud. Terutama di sini aku ambil satu kasus case study yang agak spesifik, yaitu di retail industry. Gitu. Mungkin aku mulai share screen aja ya. Ngomong-ngomong sebelum aku share screen, suaraku terdengar jelas teman-teman? Videonya juga? Terdengar. Siap, thank you. Oke, thank you. Oke ya, selamat pagi teman-teman. Kita mulai aja. Jadi untuk sesi ini kita akan ngobrolin tentang digital business transformation dengan GCP atau Google Cloud ya. Jadi agendanya apa aja? Di sini kurang lebih kita akan ada empat subsection. Ya, pertama kita akan bahas tentang sebenarnya kenapa kita pakai cloud. Mungkin di sini tadi yang Pak Ben sempat bilang bahwa teman-teman udah ada exposure ya tentang cloud computing di beberapa vendor sebelah. Jadi di sini mungkin kita bisa recap lagi kenapa kita butuh cloud. Apa sih yang bukan yang salah ya? Apa sih yang kurang dengan pendekatan tradisional, dengan pendekatan di data center yang tradisional dengan silo based
virtualize, yang masih ada di on-prem, itu apa yang kurang, kenapa kita pakai cloud. Terus habis itu kita akan masuk ke Google Cloud Computing 100 Feet View. Jadi kita akan belajar tentang high level overview dari core services apa aja yang disediakan sama GCP yang bisa membantu rekan-rekan semua dalam mengoperasikan bisnis rekan-rekan semuanya. Lalu setelah itu kita akan bahas tentang business transformation with GCP. Jadi setelah kita kenalan tentang cloud itu apa dari perspektifnya GCP, setelah kita kenalan tentang service-service apa aja sih sebenarnya yang ada di GCP, yang core-nya ya, kita akan bahas tentang apa sih impact-nya service-service tersebut terhadap bisnis. Ya gimana caranya service-service tersebut bisa transforming bisnis kita jadi bisnis yang lebih agile, bisnis yang lebih rapid, bisnis yang lebih fleksibel, ya seperti itu. Dan yang terakhir, aku akan bahas spesifik case study yang ada di retail industry, karena untuk di Indonesia sendiri, Google Cloud ini paling banyak dipakai di industri retail. Mungkin teman-teman udah sering pakai produknya kayak Tokopedia, Gojek, itu semua back-end-nya itu dia pakai Google Cloud, dan di sini kita akan bahas kira-kira kenapa mereka pakai Google Cloud dan apa yang ditawarkan sama Google Cloud. Service apa yang paling sering mereka gunakan. Gitu. Oh ya, sama satu lagi, di akhir sesi ini nanti kita akan ada kuis, ya, kuis kecil-kecilan, ada hadiahnya. Hadiahnya nanti ada digital book, ya, ada 3 digital book untuk 3 orang pemenang. Jadi tolong disimak, ya, soalnya nanti kuisnya akan based on materi di sini. Oke, teman-teman. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu tentang apa aja sih yang udah kita lewati sampai kita ada di titik ini sekarang, sampai kita ada di era cloud computing. Karena seperti yang teman-teman tahu, mungkin cloud is the next hot thing di dunia IT, ya. Dengan cloud ini semua jadi lebih fleksibel. Dengan cloud ini kita nggak usah repot-repot beli server fisiknya dulu, baru kita deploy aplikasi, baru kita bisa serving user, nggak usah. Kalau di cloud semuanya tinggal kita provision service-nya, ya kan. Nah, cuman apa yang drive our needs to move to the cloud, ya kan? Mungkin teman-teman bisa udah tahu bahwa lawan kata dari cloud itu adalah on-premise. On-premise itu adalah infrastruktur yang kita taruh, yang kita deploy, yang kita install, yang kita beli, tapi ada di premise kita, ada di data center kita, gitu ya. Jadi kita beli dari awal, server-servernya kita setup segala macam, baru dia bisa ready for serving, ya. Dan untuk banyak kantor, owning and operating infrastructure is often a burden. Ini hal yang sangat-sangat relevan di era startup zaman sekarang. Dan kalau misalkan teman-teman matiin gitu ya, di Indonesia ini kan, Indonesia ini uniknya adalah salah satu negara yang paling banyak menghasilkan startup di Southeast Asia. Oke, ini ada satu perspektif dari teman kita. Kalau beli server sendiri mahal, maintenance susah. Kalau cloud kita bisa efektif, scaling lebih mudah. Good, thank you, Mas Muhammad Fuad Ardiono. Terima kasih. Betul ya. Jadi salah satu yang bikin kita driving to cloud itu adalah ya karena kita nggak pengen repot-repot beli server. Ya, balik lagi ke model startup tadi. Salah satu obstacle yang sering dihadapi oleh startup adalah kurangnya sumber manusia dalam mengoperasikan sistem mereka. Ya, kalau mereka nggak pakai cloud, mereka server-server fisiknya untuk maintain data centernya, untuk maintain networknya, storage-nya, belum lagi orang yang di-hire untuk maintain aplikasinya, untuk coding, untuk serving ke user, untuk produknya, segala macam. Jadi mereka butuh banyak orang untuk handle dari top to bottom. Ya, itulah kenapa banyak dari mereka itu pakai cloud. Karena kalau misalkan mereka pakai cloud, mereka bisa lebih fokus ke aplikasi mereka, bisa lebih fokus ke bisnis mereka. Kok bisa? Karena kalau kita pakai cloud, banyak banget service yang bisa kita pakai dan service bisa langsung running langsung ready. Gitu. Contohnya misalkan nanti kita belajar bahwa di GCP itu ada satu service namanya Cloud Run. Jadi Cloud Run ini adalah container as a service. Jadi bisa langsung define
kontainer kita apa, langsung kita jamin. Jadi kita nggak perlu diinstal, kalau mungkin teman-teman yang udah pernah belajar kontainer, kita nggak perlu install Docker-nya lagi, teman-teman nggak perlu install disediakan sama Google, jadi teman-teman tinggal langsung define kerja. Ini salah satu flexibility, salah satu salah satu fleksibel sangat-sangat sama startup, karena dengan adanya teknologi-teknologi seperti ini, mereka bisa lebih cepat dalam serving klien mereka dengan menekan operational cost-nya. Dan ini ada satu input lagi dari Mas Jody Kester. For some company no need big capex, with cloud we can put it in OPEX. Betul ya, jadi kalau misalkan di cloud itu sistem pembiayaannya itu mereka biasanya lebih ke operational expense instead of capital expense. Jadi mereka lebih ke pay as you go, ya, jadi kita pakai, kita bayar, jumlah yang kita bayar tergantung frekuensi atau tergantung volume yang kita pakai, as opposed to capex. Dimana kalau di capex itu kita beli servernya jadi dulu, baru kita pakai. Ya, jadi kita gede di awal. Gitu. Ya, cuman nanti itu semua akan kita bahas lebih lanjut. Ya, jadi kalau kita compare ya antara cloud sama on, kita beli rumah itu kan dari ujung pagar sampai ke kamar kita, yang ngedesain security-nya tuh kita, yang ngedesain semuanya itu kita, yang ngedesain gemuknya mau pakai apa, yang desain pintunya mau pakai apa, yang ngedesain ada berapa banyak jendelanya, yang ngedesain mau pakai CCTV atau enggak, mau satpam di rumah kita atau enggak, yang ngedesain kuncinya mau pakai apa, yang ngedesain apa misalkan mau masuk ke kamar kita lewat ruangan apa, itu kan kita semua, ya. Di satu sisi kalau kita di on-premise, kita tahu cara dalam semuanya, semua perintilan dari sistem kita, tapi di sisi lain itu akan jadi terlalu banyak di manage. Balik lagi ke tadi ya, problem starter. Karena terlalu banyak yang di manage, ya kita perlu alokasikan orang-orang yang lebih banyak juga. Sedangkan kalau di cloud itu, kalau kita asumsikan sama kayak kalau kita tinggal di apartemen. Dalam artian kalau di apartemen ada beberapa segi yang jadi tanggung jawab dari pengelola apartemennya. Kayak misalkan gerbang paling luar apartemen, parkiran, satpam, CCTV. Itu semua kan jadi tanggung jawab pengelola dari apartemen. Tanggung jawab kita adalah dari pintu apartemen kita, pintu unit apartemen kita sampai ke dalam. Ya. Nah, kalau di cloud nanti kita juga akan kenal satu istilah yang disebut sebagai shared responsibility. Jadi dengan menurunnya load kita sebagai user, karena ada beberapa responsibility yang di-offload ke cloud provider, jadi kita akan share responsibility dari sistem kita. Beberapa diantaranya ditanggung oleh cloud provider, beberapa diantaranya lagi ditanggung oleh kita sebagai user, sebagai pengelola aplikasi. Ya. Jadi kalau misalkan kita balik lagi ke journey to the cloud, kalau dulu kita harus beli server, ya, kita harus beli server, kita sewa data center, sehingga kita co-location dengan beberapa company yang lain di dalam satu data center space yang sama. Dan ini adalah salah satu bentuk shared responsibility yang paling awal yang driving kita ke cloud. Karena kalau misalkan di sisi ini, di sini ada satu pihak eksternal lagi, yaitu si pengelola data centernya. Pengelola data center itu mereka mengelola data centernya, mereka mengelola efeknya, mereka mengelola electricity-nya, ventilasinya, segala macam, dan kita mengelola server di dalam space yang mereka sediakan. Gitu. Cuman tetap di dalam kasus ini itu ada banyak sekali kelemahan. Ya, salah satu kelemahannya adalah tetap kita ada di model capex instead of opex. Ya kan, jadi kalau misalkan kita pakai location, walaupun kita udah sewa data center, jadi tempatnya udah bukan di kita lagi, tapi kita tetap harus lakukan procurement, harus lakukan penyediaan terhadap server-server yang mau kita gunakan. Ya kan? Jadi kita tetap gede di depan. Nah, itulah yang driving kita ke cloud, ya, atau ke serverless. Nah, di cloud ada satu istilah yang mungkin
agak unik. Istilah ini nggak akan bisa kita temukan di on-premise. Istilahnya apa? Istilahnya adalah serverless. Maksudnya apa gini? Dulu pada saat kita mulai bikin data center kita ada di sini di titik ini, physical atau colocation, ya. Jadi di sini di physical atau colocation ini kita sewa space untuk data center kita, terus kita bikin server-server kita load server kita load storage controller, kita load router, kita load switch, kita load balancer, segala macam untuk bikin satu data center. Dan seperti yang kita tahu, sebuah data center kan terdiri dari 3 unsur utama ya, ada CNS, Compute Network Storage, dan di physical atau colocation, tiga-tiganya ini, CNS ini, itu di-manage masing-masing. Jadi fungsi compute itu ada servernya sendiri, fungsi storage ada servernya sendiri, fungsi network ada servernya sendiri. Jadi di sini dia scattered ya, jadi nggak consolidated di dalam satu server tertentu. Nah, hal ini diimprove sedikit dengan hadirnya virtualisasi. Di mana dengan hadirnya virtualisasi, mungkin teman-teman BINUS juga udah belajar tentang ini. Jadi dengan hadirnya virtualisasi, server-server fisik atau network fisik atau storage yang tadinya fisik, yang tadinya satu physical appliance, itu bisa di-convert jadi sebuah virtual machine. Ya, di mana kita tahu bahwa dengan adanya virtual machine, kita bisa deploy beberapa VM dalam satu server fisik yang sama. Jadi di sini footprint dari data center kita bisa lebih padat lagi, bisa lebih kecil lagi. Kalau dulunya misalkan di sini ada satu storage controller fisik, ada satu server fisik, ada satu network appliance fisik. Jadi dulu saya butuh space untuk 3 appliance. Ya. Dengan adanya virtualisasi, saya bisa padatkan fungsi dari 3 appliance tadi menjadi 3 virtual machine, sehingga saya hanya menyediakan satu physical appliance. Ya kan? Jadi secara footprint dia lebih, dan cara manajemen juga dia lebih gampang karena kita sekarang manage satu server instead of 3 server tadi. Tapi tetap kalau kita pakai virtualisasi, kita tetap harus sediakan orang yang nge-handle server fisiknya, yang dia harus tahu networknya, dia harus tahu storage-nya, dia harus tahu firmware-nya apa, dia harus tahu vendor dari si server fisik ini, misalkan HP, Dell atau segala macam. Nah, gimana kalau balik lagi kita ada di startup dan kita hanya bisa afford orang-orang yang fokus di aplikasi. Kita hanya bisa afford orang-orang developer. Kita hanya bisa afford orang-orang data. Jadi kita pengen dapat satu platform yang langsung coding, atau langsung deploy aplikasi, atau langsung deploy kontainer, atau langsung melakukan data intelligence. Tapi saya nggak pengen tim saya juga kebagian untuk manage infrastrukturnya. Nah, disitulah lahir satu istilah yang disebut sebagai serverless. Jadi apa serverless? Sesuai dengan namanya serverless, ini adalah fungsi-fungsi atau fitur-fitur di cloud yang mana fitur-fitur ini bisa langsung kita pakai tanpa kita harus maintain underlying infrastrukturnya, underlying servernya. Kita nggak perlu maintain operating systemnya, nggak perlu patching, nggak perlu define firmware-nya mau pakai apa. Semua itu di-manage oleh si cloud provider. Kita tinggal bawa source code kita tinggal bawa workload kita apa yang mau kita deploy. Gitu. Jadi ini bisa lebih fokus ke aplikasi. Gitu. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, kalau menurut teman-teman semuanya di era sekarang, di era cloud computing ini, apa sih satu sifat yang paling membedakan antara cloud computing dengan on-premise? Mungkin teman-teman bisa chat di sini. Nanti mungkin pendapatnya teman-teman akan aku kategorikan ke salah satu dari 5 sifat yang didefinisikan oleh Google, di mana menurut Google cloud computing itu adalah ini. Nah, menurut teman-teman gimana? Ada yang punya pendapat? Sifat apa yang PSG Go, oke. Thank you, Stefano Kamali. Ya, itu salah satu sifat dari cloud computing. Relevan juga dengan apa yang dibilang sama Mas Jody Caster tadi, dengan cloud computing kita beratnya di OPEX instead of CAPEX. Kenapa? Karena emang mode pembiayaan itu adalah pay-as-you-go. Ada lagi teman-teman? Easy to scale, betul? Ya. Satu lagi, sifat apa yang paling definitif dari cloud computing? Self-service user, betul? Ya, betul. Atau enggak, saya enggak ngambil dari pendekatan Google dulu deh. Saya ambil dari pendekatan industri dulu ya.
menurut NIST, National Institute of Standardization and Technology, menurut NIST, cloud computing itu adalah semua jenis service yang bisa diakses oleh user lewat jaringan tanpa mengharuskan user untuk deploy service tersebut di on-premise, tanpa mengharuskan user untuk deploy service tersebut di sistemnya mereka. Jadi itulah definisi dasar dari cloud computing menurut NIST. Thank you Mas Jody, ya, elastic and upgrade downgrade service atau infra atau resources faster. Ya, itu tadi definisi standar dari NIST. Nah, menurut Google, definisi standar dari NIST ini dikelompokkan menjadi 5 kategori utama. Jadi ada 5 sifat menurut Google wajib dimiliki oleh sebuah cloud computing provider agar bisa mendeskripsikan apa itu cloud computing. Yang pertama adalah on-demand self-service. Kalau mungkin teman-teman baca di slide-nya, pengertiannya adalah no human intervention resources, ya, atau yang dibilang sama Mas siapa nih? Mas Muhammad Huzair Rexo, ya, self-service for user. Itu betul ya. Jadi maksudnya adalah dengan adanya cloud computing, kita bisa deploy service kita sendiri tanpa bantuan admin, tanpa bantuan third party. Semua manajemen service di dalam satu cloud console kita, itu kita sendiri yang deploy. Ya, ini beda sama kalau misalkan nanti teman-teman di perusahaan gitu ya, di kantor. Kalau teman-teman orang aplikasi, ini kita bicara on-premise ya. Kalau teman-teman orang aplikasi dan teman-teman butuh VM atau butuh server untuk deploy aplikasinya teman-teman. Teman-teman biasanya harus ngomong nih ke orang server, tolong dong bikinin saya VM dengan CPU sekian, memori sekian, kasih saya akses, OS-nya Linux misalkan, kasih saya akses agar saya bisa deploy aplikasi saya. Nah, berarti kan ini kan dia butuh human intervention kan, to get their service up and running. Nah, kalau misalkan di cloud computing enggak, di cloud computing itu kita bisa langsung deploy aja VM yang kita inginkan, ya, dari kita sendiri, tanpa adanya human intervention. Itu yang pertama. Yang kedua adalah broad network access, ya. Ini cocok kalau kita, ini cocok untuk mendefinisikan public cloud, di mana mungkin teman-teman udah pada tahu bahwa sebenarnya cloud itu ada 3 tipe dari segi mungkin accessibility-nya ya. Ada 3 tipe, ada public, ada private, ada hybrid, ya. Di mana kalau public itu adalah tipe cloud yang bisa dipakai oleh semua orang, dia bisa diakses dari internet, service-service-nya, dia highly scalable. Private itu adalah tipe cloud yang hanya bisa diakses oleh satu organisasi aja, ya. Kalau hybrid itu adalah penggabungan antara on-premise dengan public. Jadi biasanya kalau kita migrasi atau kita replikasi workload kita dari on-premise ke public cloud, itu kita sebutnya sebagai hybrid cloud. Nah, cuman karena Google itu adalah penyedia public cloud provider, maka menurut Google, sifat kedua ini juga definitif, yaitu broad network access from anywhere. Jadi cloud di Google itu dia bisa dari manapun. Teman-teman di Jakarta, teman-teman di Singapura, teman-teman di Filipina, teman-teman di US, teman-teman di Australia, teman-teman bisa akses ke satu cloud console yang sama karena servisnya benar-benar publicly available, ya. Dan satu lagi karena sifatnya yang publicly accessible, ya, cloud computing di GCP sendiri kita bisa lakukan globalisasi dengan mudah. Nah, ini menyangkut ke sifat ketiga, yaitu resource pooling. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di cloud, mungkin ini ada satu gag, ada satu joke di dunia percloudan. Cloud itu bukan berarti, ya ini teman-teman udah pada pasti tahu ya. Cloud itu bukan berarti kita upload atau kita taruh sistem kita di awan, di trail awan. Ya enggak ya. Tapi kita taruh di komputer orang sebenarnya, ya. Tapi di sini komputernya di-manage sama Google. Komputernya ada di mana? Nah, kalau di Google, komputer atau data center yang menopang, yang membuat cloud infrastruktur Google sendiri, itu ada tersebar di seluruh dunia. Nanti kita bahas di core services, ada konsep yang disebut sebagai region sama zone. Salah satunya ada di Jakarta, ya, Google ada data center di Jakarta, sehingga dari satu cloud console yang sama, kita bisa gampang untuk deploy aplikasi misalkan di Singapura, di Jakarta, di Ohio misalkan, di Sydney misalkan, di Hong Kong, di Jepang. Jadi globalisasinya gampang. Gitu. Misalkan saya bikin satu aplikasi, misalkan gini nih, misalkan
saya bikin satu aplikasi untuk streaming yang baru-baru itu apa sih? Streaming MotoGP gitu ya, streaming MotoGP. Nah, streamer MotoGP itu ternyata kebanyakan tuh ada di Indonesia, sama ada di Singapura, sama ada di Jepang misalkan, ya kan? Nah, kalau saya pakai on-premise dan saya bikin sistem streaming MotoGP itu pakai on-premise, kalau servernya saya taruh di Indonesia aja, di Jakarta aja, tentu user experience-nya akan beda. User experience di Jakarta akan lebih bagus latensinya, tapi user experience dari Jepang dan dari Singapura itu akan jelek karena latensinya lebih cenderung lebih tinggi dibanding sama latensi yang ada di Jakarta. Nah, dengan cloud kita bisa define bahwa service streaming saya ini mau saya deploy di Jakarta dan di Singapura dan di Jepang. Kita tinggal pilih regionnya mau ada di mana, selesai. Jadi globalisasinya jauh lebih bagus. Kalau misalkan servisnya di-deploy di beberapa negara, berarti ada 3 service yang berbeda dong. Berarti kalau orang Jepang mau akses ke streaming service-nya MotoGP, dia harus akses ke website Jepang. Kalau Singapura harus akses ke website Singapura. Kalau Indonesia harus akses ke website Indonesia. Benar nggak? Bagusnya lagi di Google Cloud, Google juga punya namanya Global Load Balancer. Jadi dia ada satu load balancer, satu proxy ya, satu front end system yang bisa mengepalai banyak backend, banyak sistem di belakangnya. Dan sifat dari front end sistemnya ini dia global, dia ada di seluruh dunia. Jadi orang-orang ini, user-user ini di Jepang, Singapura, sama Indonesia tinggal ngehit satu front end system yang sama, yaitu Global Load Balancer-nya Google, dan dari Global Load Balancer Google dia akan diredirect ke server-server yang sesuai dengan lokasi dari request store-nya, sesuai dengan lokasi dari si usernya. Jadi secara latensi dia bisa di redirect. Ya, ini sifat yang ketiga. Sifat yang keempat adalah rapid elasticity, get more resources quickly as needed. Ini balik lagi ke tadi ya, ke sifat serverless tadi. Jadi karena di GCP atau di cloud provider itu ada satu istilah namanya serverless, sehingga kalau kita deploy aplikasi itu kita bisa tinggal masukin source code-nya, tanpa kita harus maintain operating system-nya, tanpa kita harus maintain server fisiknya, tanpa kita harus patching segala macam. Jadi quickly provision. Sifat yang kelima adalah measure service. Ya, ini balik lagi tadi pilihan antara OPEX versus CAPEX. Ya, satu metode pembiayaan default yang ada di cloud provider itu adalah pay as you go. Jadi kita bayar sesuai dengan volume atau frekuensi dari service yang kita pakai. Ya, mungkin kalau teman-teman ingat, ini tuh hampir sama kayak zaman-zaman kita main warnet sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita main warnet itu kan kita main warnet 1 jam, kita bayar 1 jam. Kita main warnetnya 2 jam, ya kita bayar 2 jam. Ini kurang sama. Kalau misalkan kita deploy VM di Google Cloud misalkan, kita VM-nya untuk misalnya 1 menit 30 ya. Tapi bedanya apa sama warnet? Jadi jauh lebih granular, jauh lebih spesifik ya, sehingga kita bisa kita costing kita. Jadi bisa tahu bahwa kalau kita bayar mahal berarti emang service ini kepake. Kalau kita bayar murah berarti emang service ini nggak terlalu banyak dipakai. Gitu. Ya, jadi ini 5 sifat utama yang menurut Google harus ada di setiap cloud provider. Ya. Oke, lanjut. Nah, dari 5 sifat ini, Google mengelompokkan service-service mereka ke 3 service utama. Ada IaaS atau Infrastructure as a Service, ada PaaS atau Platform as a Service, sama ada SaaS atau Software as a Service. Ya, saya tahu teman-teman BINUS udah pada belajar cloud semuanya. Ada yang bisa kasih saya contoh apa itu IaaS, Infrastructure as a Service? Saya buka chat ya. Oke, ini lumayan banyak yang ngechat ternyata. Oke, benar ya, Mas Fuad. Ya, jadi ini tadi tentang yang globalisasi tadi ya. Ya, jadi kalau user di Jepang latensinya lebih tinggi, betul. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Vicky. Salah satu ancaman cyber saat ini sering terjadi adalah kebocoran data. Bagaimana dari platform GCP menangani sisi keamanan aplikasi klien? Oke.
mungkin untuk pertanyaan ini akan aku simpan, akan aku jawab setelah selesai, karena ini ada beberapa yang perlu dibahas. Tapi intinya, kalau GCP atau hal menarik yang nggak dimiliki oleh provider yang lain, enable encryption. Nih, cuman by default dia di-encrypt. Jadi, ya itu nggak bakal bisa dibaca, gitu. Jadi di situ baru kita perlu educate user-nya. Kita perlu define, oke, Bapak kalau misalnya dapat email yang kayak phishing, ya jangan diklik ya. Bapak jangan sembarang connect ke WiFi. Tapi satu hal yang bikin security GCP lebih superior dibanding beberapa cloud provider yang lain adalah karena tadi ada mekanisme encryption at rest. Jadi Maaf, Mas Ardan, maaf. Suaranya putus-putus dan kadang hilang, Mas Ardan. Ntar ada CNS. Mas Ardan. Mas Ardan, suaranya tidak terdengar. Itu udah pasti encrypt. Oke. Mas Ardan. Balik lagi ke pertanyaan saya, ada yang bisa kasih contoh apa infrastruktur as a service? Atau udah pada dengar teman-teman? Ada yang udah pernah dengar atau udah pernah baca atau udah pernah betul, ini salah satu halo, tes gimana? Mas putus?
Oke. Kalau sekarang gimana? Masih putus? Oke. Gimana sekarang? Videonya? Mungkin kayaknya internet saya masih nggak kuat. Oke, tes. Gimana sekarang? Nah, ini rada mending mungkin Mas Ardan. Oke, thank you Pak Ben. Mohon maaf ya Pak Ben. Nggak apa-apa ya, silakan. Teman-teman boleh tolong, udah pada dimatiin videonya ya. Kayaknya iya tadi kayak bandwidth saya nggak kuat. Bandwidth dari saya nggak kuat. Mungkin aku aja yang nyalain video kali ya. Sebentar. Oke, aku share screen lagi. Oke, thank you teman-teman. Waduh, sesinya jadi terganggu ya. Mohon maaf. Udah kelihatan share screen saya? Sudah. Udah, thank you Pak Ben. Sudah, Pak. Ya. Balik lagi ke pertanyaan tadi. Iya, tadi aku udah lihat ada beberapa yang jawab tentang IaaS. Thank you, Mas Fuad. Cloud server managed by provider dengan pilihan service provider yang berbeda, kayak managed Kubernetes, Postgre, MySQL. Oke, Postgre, MySQL sebenarnya dia bukan IaaS, dia database as a service, cuman secara pengertian betul. Jadi mungkin bisa aku gambarin di Google, di cloud provider tuh ada 3. Wah, tepat sekali Mas Filal, dia langsung spesifik ke Google ya, Compute Engine. Ada 3 tipe service utama, ada I, ada P, ada S. Sorry, ada infrastruktur, ada platform, sama ada software. Ya, bedanya apa? Kalau infrastruktur, service yang kita dapatkan itu adalah service infrastruktur. Kayak apa? Kayak compute, network, sama storage. Contohnya apa? Kayak VM. Jadi kalau misalkan kita bikin VM di Google Cloud, contohnya adalah Compute Engine seperti yang dibilang sama Mas Filal ini benar. Kita bertanggung jawab dari sisi operating system ke atas. Karena yang kita dapatkan adalah VM-nya, infranya, operating system-nya. Jadi OS-nya jadi tanggung jawab kita. Kalau ada butuh di patching jadi tanggung jawab kita. Kalau ada butuh di upgrade jadi tanggung jawab kita. Kalau kita butuh deploy aplikasi, dari compilernya juga harus kita install secara manual. Kalau kita butuh deploy aplikasi, dari segi source code-nya juga harus kita tulis secara manual. Ya, jadi ini IaaS. Yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service. Di Platform as a Service, ya, platform yang Google sediakan untuk kita deploy aplikasi itu udah disediakan sama Google. Contohnya misalkan kalau kita pengen bikin aplikasi Java, ya, Java runtime-nya, JDK-nya, itu udah ada sama Google. Kita tinggal masukin apa? Source code-nya. Kita pengen deploy Python application. Python runtime-nya udah ada sama Google. Kita tinggal deploy source code-nya. Jadi dibanding sama infrastruktur as a service, platform as a service kita sebagai user akan punya tanggung jawab yang lebih sedikit. Ya.
Karena di sini kita nggak manage OS-nya, kita nggak patching segala macam. Kita cuma manage source code kita ke atas, ke penggunaannya, ke usage-nya. Lalu ada tipe ketiga, yaitu SaaS atau Software as a Service. Di mana di SaaS ini adalah tipe service yang paling gampang untuk dipakai. Karena di sini software-nya udah jadi. Software-nya udah jadi, kita tinggal pakai, kita nggak perlu deploy lagi. Jadi yang manage software-nya itu adalah si cloud provider. Contohnya apa? Benar, Mas atau Mbak Kinara. Contohnya SaaS adalah Google Docs, ya, Gmail, Google Drive, Google Maps. Itu semua software as a service. Nah, di sini tanggung jawab kita sebagai user itu paling sedikit. Kenapa? Karena ya kita tinggal pakai. Kita hanya bertanggung jawab terhadap pemakaian dari software tersebut. Makanya biasanya kalau kita pakai software kan ada EULA-nya kan. Ya mungkin teman-teman pada skip tuh ya kan. Cuman ada EULA-nya. Nah, ini mendefinisikan tanggung jawab kita sebagai user dalam memakai aplikasi tersebut. Gitu ya. Jadi ini 3 tipe, ada I, ada P, ada S. Infra, platform, sama software. Mana yang paling bagus tergantung use case kita. Ya, kalau kita pengen langsung pakai, ya software service. Cuman kalau kita pengen deploy custom application yang mungkin compilernya Google nggak disupport, ya mau nggak mau kita harus pakai yang infrastructure as service. Walaupun tanggung jawab kita jadi lebih besar, tapi lebih customizable. Gitu. Kayaknya ada pertanyaan dari Mas Fuad. Berarti kalau manage Kubernetes, Postgre, MySQL itu masuk ke platform ya. Kubernetes sebenarnya dia hybrid antara I sama P. Ya. Postgre sama MySQL, kalau di Google ada yang namanya Cloud SQL, itu masuknya ke database as service, bisa dibilang dia itu adalah software as service, karena software database-nya udah terpakai. Udah ada, sorry. Gitu. Ya, thank you Mas Yusman. Ya, SAS segala urusan terhadap cloud akan dipegang pihak penyedia layanan. Betul ya, dalam hal ini adalah si GCP. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, ada shared responsibility. Jadi, ini yang hijau-hijau ini adalah user responsibility ya. IaaS, P sama S. Yang paling tinggi user responsibility-nya itu adalah yang I, yang infrastruktur. Karena di sini tadi ya, kita manage dari segi operating system-nya, network security, siapa aja yang bisa akses operation-nya, identity-nya, siapa aja yang bisa login, web application security-nya, service deployment-nya, pemakaiannya, siapa aja yang bisa pakai service kita, dan konten apa aja yang di dalam service kita, semuanya termasuk ke tanggung jawab kita sebagai user. Ya, kalau P, platform, tanggung jawab kita sebagai user lebih sedikit lagi. Kita hanya bertanggung jawab dari segi security dari aplikasi yang kita deploy, ya. Tapi dari segi operationnya, access and authentication, network security, OS itu di-manage sama Google, yang biru ini cloud provider. Kalau software as a service, tanggung jawab kita sebagai user jauh lebih sedikit, paling sedikit. Ya, gitu. Nah, ini namanya adalah shared responsibility. Oke, itu tadi tentang apa itu cloud computing secara high level dari perspektif Google, ya. Nah, sekarang kita masuk ke high level overview dari core services yang ada di GCP, yang ada di Google Cloud, ya. Nah, tadi saya lihat di chat ada banyak banget yang bilang tentang Compute Engine, tentang Manage Kubernetes Engine, Manage Kubernetes, atau kalau di Google namanya Google Kubernetes Engine. Ada Postgre, Manage Postgre dan MySQL, atau kalau di Google namanya adalah Cloud SQL. Nah, intinya di GCP itu ada beberapa service yang masuk ke dalam salah satu dari 3 kategori tadi, I, P, atau S. Ya, contoh misalkan, kalau di GCP ada namanya Compute Engine. Compute Engine itu apa? Compute Engine ini adalah VM sebenarnya, virtual machine. Karena dia adalah VM, maka kita bertanggung jawab terhadap operating system-nya, ya kan? Maka dari itu, ini termasuk ke dalam kategori dari IaaS atau Infrastructure as a Service. Yang kedua, ada Google Kubernetes Engine. Ya. Ini adalah Manage Kubernetes Cluster. Jadi di sini kita bisa bikin Kubernetes Cluster yang di-manage sama Google, ya. Tapi kontainernya kita sendiri yang kasih. Makanya dia hybrid. Kenapa hybrid? Karena kita nggak manage node-node dari Kubernetes cluster kita, itu di-manage sama Google. Tapi kontainernya tetap kita yang deploy. Makanya gabungan tuh. Ya. Lalu ada App Engine. Ini platform as a service. Di sini Google udah menyediakan runtime dari bahasa pemrograman yang ingin kita deploy, sehingga kita hanya deploy source code-nya aja, beserta aksesnya siapa aja yang bisa akses.
Ya, ini contoh dari platform service. Lalu ada Cloud Function, ini contohnya serverless. Sebenarnya App Engine juga serverless sih. Cloud Function juga serverless. Jadi Cloud Function ini adalah salah satu service di GCP yang mana dia bisa di-execute secara otomatis based on event. Nah, ini agak unik nih. Satu lagi yang hanya dimiliki oleh cloud provider. Jadi kalau kita pakai Compute Engine atau VM ya, atau kalau kita pakai Kubernetes Engine atau container ya, aplikasi kita akan jalan selama cluster kita nyala, ya kan? Selama cluster kita nyala, aplikasi kita jalan, bisa di-hit. Kalau cluster kita mati, aplikasi kita nggak bisa di-hit, aplikasi kita mati. Jadi kita akan bayar selama aplikasi kita nyala, selama cluster kita nyala, ya kan? Tapi kalau Cloud Function, dia agak unik. Kalau Cloud Function, script atau kode yang kita taruh di service Cloud Function ini hanya akan dieksekusi kalau terjadi event tertentu yang men-trigger kode tersebut. Maksudnya apa? Contoh kayak gini, misalkan. Ini saya nggak tahu ya, kalau zaman sekarang masih suka lakukan hal ini atau enggak. Dulu di zaman saya masih, soalnya dulu zaman saya nggak ada Spotify, nggak ada apa satu lagi tuh, nggak ada noise, nggak ada jokes segala macam. Tapi dulu di zaman saya suka convert dari YouTube link ke MP3. Ada yang mungkin sharing satu era. Ada yang suka convert dari YouTube link ke MP3. Ya, jadi saya buka satu website di mana di website itu saya copy link YouTube saya, lalu website itu akan nge-convert link YouTube saya ke MP3 sehingga saya bisa save ke HP saya sehingga saya bisa dengerin. Nah, itu satu use yang menarik Cloud Function. Jadi di Cloud Function, dan ini udah pernah di-deploy juga sama satu kolega saya, dia bikin satu script untuk convert dari YouTube ke MP3, dan script ini hanya akan tertrigger, hanya akan ada orang juga secara cost function ini costnya jauh lebih optimize, jauh lebih kecil dibanding sama kayak nyala pada saat kita pakai, ya kan? Hanya pada saat kita pakai baru kita di bill, baru kita ada biayanya. Minusnya apa? Minusnya adalah kalau kita pakai function hanya di fan base, jadi kita nggak bisa bikin aplikasi yang standby. Dan batasannya ada pakai cloud function, script yang kita deploy itu dari 60 menit karena akan fail. Ya, kalau mau long lasting gimana? Ya pakai Kubernetes Engine, pakai App Engine, pakai Compute Engine. Mereka on user request gitu. Dan ada banyak banget managed service lainnya. Ada Google Translate, ya, ada Google Vision API, ada Data Lab, ada Bigtable, ya. Ini semua bisa langsung dipakai tanpa harus dia deploy. Ya. Putus-putus lagi ya? Masih putus-putus sekarang? Tes. Aman, oke. Thank you, Kinara. Thank you, Jerry. Nah, sekarang kita masuk ke infrastruktur Google Global Infrastructure, ya. Ini yang tadi saya bilang, salah satu sifat dari cloud provider ini adalah pool of resources, ya. Jadi ada banyak banget, sebenarnya solusi cloudnya Google itu ditopang oleh sekumpulan data center yang tersebar di seluruh dunia, ya, yang menjadi satu kesatuan yang terhubung lewat Google GPFN, namanya Google Private Fiber Network. Data centernya ada di mana aja? Di sini ada nggak? Nah, ada oke, ini slide saya agak nggak update. Mungkin aku akan ambil yang paling update dari website Google.
Oke, ini kalau teman-teman lihat. Oke. Masuk ke google.com location, di teman-teman bisa lihat lokasi dari data center ada di seluruh dunia. Ini ya. Di Jakarta ada nggak? Oh, ada ya. Teman bisa lihat di sini. Di Jakarta ada. Ya, jadi ini adalah lokasi data center Google. Di Jakarta, di Singapura, ada di Mumbai, Delhi, ya. Doha, dalam dia yang akan ada di Mesir Putih. Apa yang udah globally kalau kita mau, misalkan saya mau deploy di Jakarta, sorry, yap. Gimana? Oke, gimana sekarang teman-teman? Udah mendingan? Halo? Udah, oke. Thank you. Ya, balik lagi ke slide saya. Jadi, ini lokasi data center dari Google yang ada di seluruh dunia, Jakarta, Singapura, segala macam. Inilah yang menyebabkan kalau kita deploy VM, ya, kita gampang mau deploy di Singapura, kita deploy di Taiwan, Tokyo, ya jadi gampang. Oke, balik lagi. Dan kenapa kita pakai Google? Ya, pertama itu tadi dia punya banyak lokasi data center, ya. Jadi kita bisa gampang untuk deploy VM kita atau aplikasi-aplikasi kita di luar Jakarta, ya. Oke. Dan banyak banget service Google yang based on open source. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak Kubernetes, ya. Kayak TensorFlow buat machine learning, Forseti Security buat security. Operationnya pun dia juga bisa di-deploy secara on-premise. Jadi selain dia bisa monitoring GCP, dia juga bisa monitoring on-premise system, ya. Jadi nggak usah takut adanya vendor login. Terus ini satu hal yang saya suka dari Google. Semua service yang dipakai oleh Google untuk menopang Google service yang mereka di luar Google Cloud bisa juga dipakai oleh kita, bisa juga dipakai oleh GCP. Maksudnya apa? Teman-teman ada yang pakai Gmail kan di sini kan? Bisa hitung nggak dalam 1 tahun Gmail itu berapa kali nggak bisa diakses? Mungkin bisa hitung pakai hitungan jari mungkin ya. Dan sekalipun nggak bisa diakses, mungkin periode yang nggak bisa diaksesnya sebentar, nggak nyampe 1 jam, nggak nyampe 30 menit. Ya, kenapa? Karena server-servernya Gmail itu ada di seluruh dunia, ya. Dan server-server Gmail ini dia ada di belakang satu front-end proxy yang sama, yaitu Global Load Balancer. Sehingga si Global Load Balancer yang menopang Gmail ini udah terbiasa untuk ngehandle puluhan ribu atau mungkin jutaan traffic per hari, ya. Dan reliability-nya udah bisa dibuktikan dengan uptime-nya Gmail sendiri. Nah, kita bisa pakai service global load balancer yang sama, dengan robustness yang sama, dengan reliability yang sama, dengan kecanggihan yang sama, untuk menopang sistem kita kalau kita deploy pakai GCP. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti teman-teman udah pada pakai Google Search semuanya kan. Jadi kalau teman-teman buka browser, teman-teman searching Google, ada tuh. Teman-teman bisa lihat bahwa Google Search itu adalah satu sistem yang memiliki tingkat kedewasaan dari segi machine learning-nya yang paling dewasa di seluruh dunia.
Karena feedback apapun dari user itu akan ada di situ dan dia akan learning terus-terusan. Jadi bisa bayangin seberapa kayanya, seberapa rich-nya training data yang digunakan oleh Google untuk memfasilitasi Google Search. Di mana salah satu machine learning pilar yang dipakai oleh Google Search itu disebut sebagai NLP atau Natural Language Processing. Ya, bayangin kita bisa pakai NLP service yang sama dengan training dataset yang sama dengan Google Search dan dipakai di sistem kita, di aplikasi kita. Misalkan saya bikin aplikasi kayak Tokopedia misalkan. Ya, di mana di Tokopedia ini ada search bar-nya kan. Saya bisa ketik produk apa yang mau saya inginkan, terus dia akan ngasih saya produknya. Nah, bayangin search bar saya di Tokopedia saya ini punya tingkat rekomendasi yang sama kayak yang dipakai sama Google Search. Jadi kan user experience-nya akan jauh lebih ditingkatkan dengan cara seperti itu. Ya, jadi intinya itulah kenapa Google Cloud ini banyak banget dipakai, karena semua service yang dipakai oleh Google untuk menopang service yang non Google Cloud juga bisa kita pakai untuk sistem kita. Jadi keamanannya, reliabilitasnya, kecanggihannya udah teruji. Gitu ya. Oke, lanjut. Dan tadi Google punya banyak banget computing services. Ada VM, Google Compute Engine, ada Google Kubernetes Engine, ini dia Kubernetes cluster. Ada App Engine, ini dia untuk deploy kode ya, source code. Ada Cloud Function, ini buat event-based programming, yang tadi ya, based on event. Sama ada Cloud Run. Cloud Run ini juga kurang lebih sama kayak Kubernetes Engine. Dia sama-sama jalanin kontainer, tapi kalau Cloud Run serverless. Bedanya apa serverless sama nggak serverless? Bedanya adalah kalau serverless, App Engine, Cloud Function, sama Cloud Run ini serverless. Bedanya adalah kalau serverless, kita nggak deploy servernya, node-nya, VM-nya itu enggak, ya. Dan dia bisa scale into 0. Jadi kalau lagi nggak ada traffic, nggak ada VM yang di spin off, nggak ada instance yang di spin off. Jadi itu sangat-sangat cost efektif. Tapi kalau Compute Engine atau VM sama GKI atau Google Kubernetes Engine, dia nggak serverless. Jadi jumlah instance paling minimal yang bisa saya deploy adalah 1, nggak bisa 0. Jadi mau nggak mau saya harus bayar untuk satu VM tersebut. Oke. Ya, dan biasanya service-service yang non-serverless itu dia cenderung ke infrastructure as a service. Service-service yang serverless itu dia cenderung ke platform ataupun ke software as a service. Gitu. Dan ada juga storage services di GCP, ada big datanya, ada big table, ada object storage-nya kayak cloud storage. Cloud storage ini kayak Google Drive lah ya, kalau teman-teman mungkin mau asumsikan. Ada Cloud SQL. Cloud SQL ini adalah database as a service yang disediakan sama Google. Kita bisa bikin engine-nya ada PostgreSQL, ada MySQL, ada SQL Server, dan Google udah sediain database-nya, kita tinggal pakai. Ada Cloud Spanner. Cloud Spanner ini juga kurang lebih sama, dia SQL based database-nya Google, tapi pakai engine yang Google sendiri, nggak pakai engine MySQL, Postgre ataupun SQL Server, pakai engine yang Google sendiri. Bedanya apa? Bedanya adalah Cloud Spanner ini dia bisa multi-region. Kalau Cloud SQL tuh dia hanya bisa di-deploy di Indonesia aja, nggak bisa replikasi ke region yang lain. Singapura aja, nggak bisa replikasi ke region yang lain. Kalau Cloud Spanner itu bisa multi-region. Ya, jadi kalau kita punya satu sistem atau satu bisnis yang tersebar di beberapa negara, tapi bisnis kita itu mengacu ke satu database pool yang sama, dan database pool ini harus punya presence di negara-negara tersebut agar mengurangi latensi, kita bisa pakai Cloud Spanner. Gitu. Sama ada Firestore. Firestore ini buat NoSQL. Ya, kalau yang Cloud SQL sama Cloud Spanner dia based on SQL, relational database. Kalau Firestore ini dia NoSQL. Okay. Sama ada service-servicean untuk big data, ada BigQuery, ini data warehouse-nya GCP, ada PubSub, ini untuk event messaging-nya GCP. Mungkin kalau teman-teman pernah belajar ini sama kayak Kafka, ya. Ada Dataflow sama Dataproc, ini buat ETL, extract, transform, sama load.
ETL itu adalah satu siklus di data transformation yang mana kita bisa transform data kita dari data ke informasi yang bisa dipakai. Nah, transformasinya itu bisa pakai data flow ataupun data proc. Gitu. Data flow yang serverless, data proc yang non serverless based on Hadoop, ya. HDFS, Hadoop Data File System. Sama ada AI platform notebook. Ini buat bikin skema buat learning data. Kalau kita mau bikin machine learning kita sendiri pakai TensorFlow misalkan, nah kita bisa pakai mekanismenya untuk AI platform notebooks. Betul Mas Fuad, Dataflow sama Dataproc ini buat ETL. Machine learning ada AI platform, ada Vision API, Speech to Text API, Cloud Translation API, AutoML. Mungkin 3 ini teman-teman udah sering pakai ya. Vision API, teman-teman kalau buka Google Image, teman-teman upload gambar, bukan ketik ya, upload gambar dan Google Image tahu oh ini gambar kucing misalkan, nah itu Vision API. Speech to text API, teman-teman juga mungkin udah pada pakai. Kalau teman-teman buka YouTube dan teman-teman enable auto generate subtitle, itu speech to text API. Cloud Translation API, ini mungkin teman-teman juga udah pada pakai. Kalau teman-teman masuk ke translate.google.com, teman-teman bisa translate dari satu bahasa ke bahasa lain. Ya, jadi API-API yang dipakai sama Google untuk tadi ya, service-service tadi bisa juga dipakai oleh sistem teman-teman semua. Gitu. Oke, ya itu tadi tentang perkenalan kita terhadap cloud computing dan juga terhadap service-service di Google Cloud. Ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman? Sekalian saya juga ngecek suara aman ya suara saya? Aman. Siap, thank you Pak. Oke, ini ada satu sharing dari Mas Fuad. Saya suka GCP itu kredensialnya base service account untuk akses ke service. Itu memudahkan dalam pengelolaan role dan akses user develop. Oke, saya ambil bahwa berarti Mas Fuad udah pakai GCP ya for some time. Dan ini bagus. Salah satu, mungkin ini kalau saya jelasin ada satu sesi lagi. Cuman intinya kalau Google Cloud itu kita bisa bikin 2 jenis akun user. Satu akun user buat manusia, buat saya, buat Mas Fuad, buat Pak Ben, buat teman-teman semuanya. Yang login, yang bisa digunakan untuk login ke Cloud Console untuk deploy services, ya. Yang kedua adalah service yang akan dipakai oleh sistem. Misalkan, misalkan gini. Saya bikin VM di Google Cloud yang mana VM saya harus bisa bikin event di Google Calendar. Ya, jadi mungkin saya bikin VM isinya ERP perusahaan saya, dan ERP beneran perusahaan saya itu bergerak di bidang EO ya, event organizer. Dan saya pengen setiap event yang saya tulis di sistem saya langsung tertuliskan juga di Google Calendar. Berarti kan di sini ada 2 service yang ngobrol kan. Ada VM, Compute Engine, tempat ERP saya berjalan, dengan Google Calendar ngobrol nih. Nah, gimana caranya biar Google Calendar itu, gimana biar komunikasinya bisa aman, bisa secure. Dalam artian di Google Calendar hanya bisa diakses oleh VM saya aja, atau VM saya hanya bisa akses Google Calendar. Nah, di sini saya harus define semacam account yang dipakai oleh VM saya untuk ngobrol ke Google Calendar. Account-nya apa? Seperti yang dibilang sama Mas Fuad, namanya adalah service account. Gitu. Ya, ini sedikit, mungkin ini pertanyaannya teman kita tadi yang nanya tentang keamanan cyber. Sayangnya chatnya udah ke-delete ya, soalnya saya barusan nge-reload Zoom saya. Salah satu cara untuk mengamankan akses antar service adalah dengan pakai service account. Oke. Cuma mungkin itu di sesi lain. Sekarang kita masuk ke kita ada 2 section lagi. Kalau 2 sesi awal tadi kita lebih ke teknis tentang apa itu GCP, apa itu cloud computing, service apa aja. Sekarang kita lebih ke bisnis. Ya, gimana caranya GCP itu driving the business to be more success, to be more agile, ya, to be more resilient to the user's request. Kita masuk ke business transformation with Google Cloud. Oke, di sini ada satu slide pembuka yang sangat
paintingnya mungkin sangat anak SD sekali. Tapi yang unik ini kalau teman-teman mungkin nanti mau join ke Google Cloud, mau join ke Google, ini slide pembuka yang akan teman-teman sering lihat nih kalau teman-teman present ke customer. Ya ini satu. Ya, jadi intinya ini adalah kita di titik kita ada di sini ya, dan kita pengen ke satu tempat lain ya, di mana tempat ini ideal sekali ya. Tempat lain yang ideal ini adalah goal dari bisnis kita ya. Misalkan kita pengen bisnis kita sustainable, kita pengen bisnis kita cost efektif, jadi costnya menurun. Kita pengen bisnis kita crisis resilience, ini relevan banget dengan akhir-akhir ini, dengan ada COVID segala macam, harus bisa crisis resilience. Kita pengen bisnis kita itu value creation. Kita pengen value creation maksudnya kita pengen bisnis kita itu fokusnya di pengembangan nilai yang berguna untuk masyarakat. Kita pengen bisnis kita itu berkelanjutan. Ya. Nah, jadi gimana caranya biar kita dari cliff ini bisa ke sini? Nah, di sini kita akan belajar apa aja yang bisa disediakan oleh Google untuk mencapai tujuan tersebut. Oke. Sebelumnya kita hidup di era digital transformation acceleration, ya. Dengan adanya COVID dari tahun 2020 sampai tahun 2022, mau nggak mau progres kita towards digital transformation itu harus dipercepat, ya. Dulu mana ada event-event kayak gini, event-event Zoom seperti ini, event-event online seperti ini, tapi sekarang ya mau nggak mau harus ada, karena kita harus adapt, ya kan? Dan perubahan-perubahan ini terjadi di beberapa gelombang, ya. Seperti misalkan di era computing, dulu kita compute mungkin pakai, di era era computing ya, atau whiteboarding. Dulu kita ngetik pakai mesin tik, lalu ada komputer, lalu sekarang kita bisa collaborate. Di sini kita bisa pakai Google Docs misalkan, atau kita bisa pakai Google Sheet misalkan, dan kita bisa collaborate secara online dengan satu workspace yang sama. Oke, sorry ya, ini ada pertanyaan dari Kinara. Untuk GCP sendiri, apakah bisa sync dengan on-prem server atau cloud service lainnya? Jadi VM yang berjalan di on-prem bisa di take over oleh GCP. Mungkin nggak take over ya, mungkin bisa failover ke GCP, bisa. Mungkin nanti Mas atau Mbak Kinara atau teman-teman yang lain bisa cari satu service khusus, namanya adalah for Compute Engine atau M4CE. Itu dia bisa failover dari on-premise VMware ke Google Cloud. Maka perlu ditutup. Nah, ini aku kasih kamu juga nih. Oke, sorry, mungkin ini ada yang di-unmute ya. Cara saya masuk ke queue ini gimana ya? Akses. Boleh tolong di-mute dulu, teman-teman? Oke, thank you. Ya, salah satu, ini satu riset yang menarik dari Google. Salah satu yang nge-define status quo dari sebuah transformasi adalah ensiklopedia. Ya, ensiklopedia. Jadi dulu ensiklopedia itu dia tahun berapa? 1768 pas pertama kali ditemukan, itu dia berjilid-jilid, berbuku-buku, ya. Terus tahun 93 itu mulai didigitalisasi pakai CD-ROM. Terus sekarang mulai ditaruh secara online dengan adanya Wikipedia atau open platform, ya. Ini in a way sama kayak slide sebelumnya, ya. Jadi kalau dulu kita nggak ini mungkin ini dulunya terlalu lama kali, jadi mungkin kita nggak relate sama sekali di sini. Cuman mungkin kita relate di sini. Jadi kalau dulu kita bikin dokumen segala macam, kita harus bikinnya itu di satu komputer kita, terus kita print atau kita share ke email, terus kita kasih ke orang lain. Ini dokumennya udah bener atau enggak? Terus orang itu bikin revisi segala macam, balikin ke kita. Jadi nggak real time, tapi sudah in a way sudah terdigitalisasi, ya. Sama kayak sama kayak ensiklopedia ini. Dulu bentuknya udah ada di CD, ya. Jadi masukin ke ada CD ensiklopedia, masukin ke komputer kita. Terus kita bisa lihat ensiklopedia dari yang kita beli, dan kalau misalkan ada revisi, nanti kita tunggu revisian dari CD berikutnya. Kita nggak bisa langsung revisi di situ. Tapi dengan adanya Wikipedia, ya open platform, artinya semuanya bisa kolaborasi di dalam
satu ensiklopedia besar yang sama. Ya. Apa inti dari sini? Inti dari sini adalah kemampuan kita atau kebutuhan kita untuk berkomunikasi satu sama lain, ya, itu sangat kuat. Bahkan di era COVID seperti ini, ya, di era COVID seperti ini, menimbulkan beberapa terobosan baru, agar kita bisa lebih sering berkomunikasi dengan cara efektif, ya, melalui open platform, melalui online collaborative tools seperti ini, ya. Nah, ini salah satu faktor yang menjadikan banyak bisnis kita bergerak ke arah digital transformation. Ya, Nintendo juga sama. Dulu kalau kita main game itu pakai kartu, ini jujur saya belum ngalamin, ya. Terus pakai konsol, sekarang online, ya, kolaborasi lagi, ya kan. Ya, jadi kalau kita pengen transform bisnis kita harus mulai dari mindset kita, ya. Kita harus tahu gimana cara kita transform in a way that is sustainable for us, in a way that is adaptable for us. Dan kenapa kita harus transform, ya kan? Oh, saya mau transform biar saya ngikutin tren. Ini di satu sisi benar, karena kita nggak boleh ketinggalan sama teknologi, kita nggak boleh ketinggalan sama pasar. Tapi di sisi lain, kalau infra kita nggak cukup, kalau infra kita nggak kuat, kalau infra kita nggak siap untuk transformasi, ya jatuhnya jadi nggak terlalu sustainable. Gitu. Ya. Dan ini dari literasinya, jadi transformation itu terdiri dari tiga bagian, ya. Pertama, trans, dalam artian kebutuhan kita untuk berubah, untuk berevolusi, untuk maju ke depan, ya. Forming, menentukan bentuk dari perubahan tersebut, sama resultnya apa. Ya, jadi ini kira-kira cara kita untuk melakukan business transformation. Ya. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi business transformation di era sekarang ini, terutama di industri-industri di Indonesia, ya, itu adalah data. Ya, ini banyak banget dipakai di startup-startup di Indonesia. Kayak misalkan mungkin yang paling sering kita pakai kayak Tokopedia, kayak Gojek, Tokopedia itu pakai data intelligence-nya, data processing-nya itu dia masif sekali, ya. Kayak Gojek misalkan, gimana caranya Gojek ini kasih kita rate saat peak hour maupun saat non peak hour. Based on apa? Based on data. Jadi pada saat peak hour itu kira-kira volume orang yang cari kendaraan, cari taksi, cari ojek segala macam itu berapa persen dibanding sama volume pada saat nggak peak hour. Nah, itu kita bandingin. Nah, perbandingannya bisa kita hasilkan ke dalam perubahan biaya, perubahan fare tadi. Ya. Dan kalau kita lihat dari dulu sampai sekarang, pengelolaan data di perusahaan kita, di perusahaan kebanyakan itu melalui beberapa fase. Dulu fase pertama itu adalah data culture, ya, data driven decision making, ya. Jadi dulu setiap business unit, ini kalau di beberapa perusahaan ya, di setiap business unit itu punya datanya sendiri-sendiri, dan dari business unit tersebut menggunakan data tersebut untuk menjustifikasi business decision-nya mereka. Misalkan, Astra mungkin. Astra kan business unitnya banyak. Ada Astra Finance, ada asuransi Astra Buana, ada apalagi ada TAF ya, Toyota Astra Finance, ada Astra Digital, ya ada banyak. Masing-masing business unit ini dia punya datanya sendiri-sendiri dan mereka menghasilkan business decision yang mungkin mungkin in conjunction with other business unit, tapi mungkin juga enggak. Ya, kenapa? Karena fase pertama dari data journey yang kebanyakan orang lalui adalah menggunakan data untuk decision making mereka, tapi datanya belum terkonsolidasi antara satu business unit dengan business unit yang lain. Datanya belum terkonsolidasi antara satu divisi ke divisi yang lain. Ya, itu fase pertama. Fase kedua adalah konsolidasi data. A unified data ecosystem, atau kalau di
di kantor-kantor atau di era zaman sekarang, ini biasanya disebut sebagai data hub, ya, DATA-HUB, data hub. Atau kalau di Google ada satu solusi namanya Dataplex. Jadi data itu dikonsolidate dari beberapa divisi. Untuk apa? Untuk melakukan cross-selling. Jadi misalnya, oh data dari divisi A berguna untuk define promo di divisi B. Oh data dari divisi C berguna untuk define harga dari divisi D. Dan seterusnya. Ya. Lalu setelah dikonsolidate, masuk ke fase kedua itu data mining. Itu data mining. Jadi data mining, satu hub data yang sudah besar itu, yang sudah tersentralisasi tadi, itu digunakan untuk sistem-sistem dari divisi-divisinya. Jadi ada ERP yang ngambil data ke satu data hub yang sama. Ada database yang ngambil data dari satu data hub yang sama. Ada aplikasi-aplikasi lain yang ngambil data dari satu data hub yang sama. Ya. Setelah di mining, kita juga bisa mulai bergerak ke arah machine learning, ke arah data prediction. Ya, karena data prediction. Misalkan kayak Gojek tadi deh, lagi-lagi ya. Karena ya kita harus akuin Gojek itu use case dari data usage-nya itu yang paling kaya, yang paling enriching ya di Indonesia. Mungkin di Asia Tenggara saya nggak tahu, cuman di Indonesia iya. Data training. Jadi untuk perform a prediction, misalkan kayak Gojek tadi, oh biasanya jam 4 sampai jam 6 sore itu jam-jam peak hour. Based on apa? Based on statistik data dari sebulan ke belakang atau 1 tahun ke belakang. Ya, kita lakukan data training untuk bikin data prediction. Nah, di sini kita bisa lakukan data pipelining. Dari data pipelining kita bisa resulting in some form, some information that can be used by other division, yang bisa digunakan untuk divisi lain, yang bisa digunakan untuk driving some other business decision segala macam. Terakhir adalah data mastery. Jadi data hub kita udah jadi, udah tersentralisasi semuanya, udah dipakai oleh banyak aplikasi, udah dipakai oleh banyak sistem di seluruh divisi kita, udah ada pipeline-nya juga yang bisa ngepredik the next trend yang mungkin akan keluar dari data kita. Setelah itu baru kita bisa lakukan data mastery. Jadi hasil dari tren kita bisa komunikasikan ke stakeholder di perusahaan-perusahaan kita untuk driving ke business decision management yang lebih cepat, yang lebih agile. Ya, jadi itu fase transformasinya. Kalau dari perspektif data. Kenapa saya ambil dari perspektif data? Karena dewasa ini data yang sangat driving the business decision, yang sangat dipakai oleh banyak bisnis untuk justifikasi keputusan-keputusan mereka. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Aba. Apakah bisa sedikit gambaran kelebihan dari GCP dibanding software lain? Oke. Apakah ada GCP versi Academy atau versi free seperti? Oke, mungkin aku jawab pertanyaan nomor 2 dulu. Nomor 1 aku nggak bisa jawab, mohon maaf Pak Aba, karena ada satu non disclosure agreement yang aku tanda tangani, dan aku nggak bisa bawa vendor lain di public forum. Coba yang nomor 2, apakah ada GCP versi Academy atau versi free seperti Amazon free? Salah satu masih dan masih mau belajar cloud seperti AWS, maka harus memilih sisi yang semua masih dimiliki. Sebelum mereka belajar memakainya, bagaimana di GCP? Apakah memungkinkan kerjasama dilakukan agar mereka belajar? Ini salah satu hal yang mungkin bisa aku sampaikan. Sebenarnya di Google itu ada satu divisi untuk kerjasama sama university, saya agak lupa namanya. Mungkin nanti in the background aku bisa obrolin sama Mas Dimas atau Pak Ben. Jadi divisi di Google tersebut itu tugasnya itu untuk edukasi, untuk enabling students di Google. Itu bisa sih. Oke. Mas Herman sama Mas Fuad. Oke, tinggal di Jakarta aja. Saat ini Google hanya punya data center di Jakarta. Jadi belum ada yang di Indonesia ya, belum ada di Jakarta. Hanya di Jakarta sih. Oke, balik lagi. Ya, mohon maaf
teman-teman agak disconnected. Jadi data journey, contoh dari data journey tadi sih misalkan, ya. Jadi pertama-tama asuransi dapetin user data, ya. Terus asuransi melakukan kategorisasi dari user data tersebut, misalkan mana user yang punya yang high risk, yang most likely will more frequent in cashing their insurance, mana low risk, yang most likely will be yang kemungkinan akan jarang pakai asuransinya. Setelah itu kasih rekomendasi, Bapak high risk, berarti ya Bapak bisa pakai insurance plan ini, Bapak low risk, Bapak bisa pakai insurance plan ini, segala macam. Terus kolaborasi, kira-kira misalkan saya agen asuransi, terus saya jual asuransi untuk life insurance, tapi kita tahu bahwa ternyata Bapak ini juga punya mobil, ya, lagi-lagi ya cross selling. Bapak ini punya mobil. Saya bisa tanya ke divisi mungkin auto insurance dari perusahaan saya, apakah ada plan yang bisa saya tawarkan ke Bapak ini based on user datanya tersebut, ya, selling tadi. Lagi-lagi kalau kita udah pakai data hub, ya kita bisa cross sellingan lebih leluasa. Terus prediction, ya, dengan itu kita bisa predik kira-kira Bapak ini dalam 1 tahun akan cashing in berapa banyak asuransinya based on riwayat kesehatannya, based on riwayat apa namanya ya aslinya macam. Ini satu siklus yang mungkin bisa digunakan di bidang asuransi based on data journey yang tadi kita bahas, ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin journey untuk driving bisnis kita ke arah gimana sekarang? Tes. Masih putus-putus? Teman. Halo, tes. Oke, aku lihat lagi ya. Thank you Pak Ben, Mas Kavi, terima kasih. Kalau putus-putus langsung bilang ya. Thank you tadi Mas Jamal udah langsung bilang. Nanti aku langsung reload deh kalau putus lagi. Ya, salah satu ya balik lagi ya data journey kita bisa lakukan data transformation untuk our business to be more successful. Oke, dan menurut Google ada 3 kriteria untuk sukses. Yang pertama adalah culture, ya. Jadi bisnis yang sukses adalah bisnis yang mengizinkan orang-orangnya atau divisi-divisinya untuk bisa cross communication satu sama lain, menggunakan satu basis data yang sama, sehingga bisa dipakai bareng-bareng, ya. Sehingga semua business decision. Iya? 5 menit lagi Pak, mungkin Mas Ardan. Oke, noted. Mungkin aku agak skip ya, Bapak. Oke, jadi ada 3 dimensi of success, ada kolaborasi, dan semua business decision itu justifikasi benar based on data dan teknologi. Yang terakhir adalah teknologi, ya. Dan salah satu hal yang membuat kita cepat untuk adopt digital transformation itu adalah being a front runner, ya. Jadi menurut surveinya McKinsey, ya, kita yang terekspos secara langsung terhadap satu teknologi baru atau front runner itu akan most likely will adopt the technology dalam waktu 5-7 tahun pertama dibanding sama follower ataupun laggard ini adalah company yang gagal untuk adopsi. Makanya kita harus melek ke tren yang teknologi yang lagi tren sekarang agar kita bisa adopt teknologi ini menjadi lebih cepat lagi atau front runner. Oke, mungkin aku aja waktu kita tinggal dikit. Kita langsung masuk aja ke retail, ya. Mungkin aku akan sebentar.
Ya, jadi di retail industry itu apa aja yang Google lakukan? Pertama, increase traffic, ya. Ini aku ngomongin tentang Google ya, nggak cuma Google Cloud. Jadi dengan ada Google Ads, dengan adanya YouTube untuk industri kita, dan kita juga bisa improve conversion rate. Apa sih conversion rate? Jadi conversion itu adalah siapa aja yang klik iklan dari company kita sampai orang itu belanja. Misalkan yang klik iklan 10 orang, yang belanja 5 orang yang belanja. Nah, semakin tinggi conversion rate, semakin bagus bisnis kita berjalan. Gimana caranya? Kita bisa bikin targeted ads, ya. Jadi kita bisa bikin ads yang targeted spesifik ke orang-orang tertentu dengan produk yang dicari oleh orang-orang tersebut. Terus increasing basket size. Nah, ini baru Google Cloud masuk di sini, ya. Dengan ada Google Cloud, kita bisa bikin satu sistem untuk e-commerce secara online dengan cepat. Karena fitur-fiturnya Google Cloud sendiri yang auto scaling. Auto scaling itu maksudnya apa? Ini terjadi seringkali di tanggal-tanggal ajaib di setiap bulan kalau kita belanja. Misalkan Tokopedia atau Lazada ada ini bulan apa? Juli ya. Ada 77 sale. Bulan Juni ada 6 sale, ada 88 sale, ada 11 sale, 12 ada harbolnas gitu. Di event-event tersebut, traffic user itu semakin tinggi, ya kan? Semakin tinggi. Salah satu sifat yang menarik dari cloud itu adalah auto scaling. Artinya apa? Dengan ada auto scaling, cloud bisa memprediksi bahwa di saat-saat seperti ini user akan tinggi trafficnya, sehingga cloud akan otomatis memperbanyak yang di backend dari sistem kita, atau berbanyak instance yang menjadi base system kita, sehingga bisa akomodir, bisa adhere to traffic user yang spiking, ya, itu auto scaling. Kalau auto scaling nanti kita lebih mahal dong. Auto scaling nggak cuma scale out, tapi scale in juga. Jadi pada saat trafficnya tinggi dia scale out, tapi pada saat trafficnya turun, otomatis dia scale in. Jadi harga yang kita bayar juga menurun, gitu. Sehingga kita bisa turunkan cost melalui operational efficiency. Ya, ini beda sama on-premise lagi-lagi ya. Kalau di on-premise kita nggak dapat prediction kira-kira sistem yang mau kita deploy itu bisa adhere berapa ya, banyak user ya. Nah, ini kan kita agak susah prediksi. Jadi biasanya kalau di on-premise kita tend to oversize or undersize. Jadi kita cenderung membeli server yang overkill, tapi kita sebenarnya nggak segitu, atau undersize, spek dari server kita terlalu kecil, sistem kita banyak user trafficnya. Tapi kalau di Google Cloud atau di cloud provider itu nggak, dan ada mekanisme tadi auto scaling. Jadi kalau traffic tinggi, ya dia bisa memperbanyak VM-nya, traffic lagi rendah, dia bisa otomatis menurunkan jumlah dari VM-nya. Ya, jadi cost-nya itu bisa mengikuti tren dari user. Usernya tinggi, cost-nya tinggi, usernya rendah, cost-nya juga rendah. Oke, mungkin ini aku skip lagi. Aku akan langsung masuk ke customer case ya. Tadi kita punya 5 menit lagi. Habis ini kita akan quiz. Customer case pertama, ini satu e-commerce yang pakai GCP, namanya Blibli. Ya pasti teman-teman udah pada tahu ya, namanya blibli.com. Jadi Blibli ini dia shifted ke GCP pakai BigQuery, adalah salah satu fitur data warehouse GCP. PubSub itu kayak GCP untuk event messaging, dan banyak lagi. Apa BigQuery? Karena dengan BigQuery ini lagi-lagi apa yang driving di sini? Data. Ya. Blibli butuh analytics yang lebih cepat dibanding sama sistem-sistem yang lain. Dia bisa predik, dia bisa analyze produk apa yang paling banyak dicari, produk apa yang paling jarang dicari, hari-hari apa aja user sering belanja, berapa harga yang user sering keluarkan per produk, itu bisa dianalisa pakai BigQuery, dan itu yang cari sama Blibli. Dan lebih lanjut lagi, karena BigQuery ini adalah dia serverless, jadi Blibli ini nggak perlu manage infrastrukturnya, jadi bisa langsung dipakai. Itu Blibli.
Terus ini aku skip aja, ini di luar Indonesia. Ada juga Gojek. Nah, Gojek mungkin ini yang dari tadi aku bilang ya. Jadi dia menggunakan Google untuk tuh tadi ya, enable demand forecasting and pricing adjustment. Lagi-lagi based on apa? Based on data analytics tadi. Ya. Sama ada Tokopedia. Ya. Support growth by automatically scaling up to 30 kali that with automated provisioning. Ini auto scaling. Ya, jadi kalau Tokopedia lagi peak hour, karena dia jalanin fitur auto scaling untuk VM-VM-nya, otomatis dia akan memperbanyak VM-VM-nya sesuai dengan jumlah traffic user yang masuk. Oke. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Mudah-mudahan pas ya, 30 menit. Ada pertanyaan? Silakan rekan-rekan mahasiswa, dosen, atau siapapun partisipan kalau ada pertanyaan bisa melalui voice atau juga bisa melalui chatting. Silakan. Siap. Selagi nunggu, aku siapkan kuisnya dulu ya. Setelah ini ada kuis ya. Kuisnya apa hadiahnya tadi Pak Sampan? Oh iya, jadi hadiahnya ada siap, betul. Ada 3 digital book. Pertama, oke, mungkin aku buka aja. Aku ambil dari ini ya, dari Google Book. Apakah komite juga boleh ikutan? Ini tergantung teman-teman sih. Janganlah untuk mahasiswa saja. Sama satu lagi apa? SRE with Google Cloud. Oke, jadi ini ada 3 buku yang jadi hadiah untuk hari ini. Official Google Cloud Certified Associate Cloud Engineer Study Guide. Jadi ini buku yang saya pribadi sarankan buat teman-teman baca kalau teman-teman mau mengenal lebih lanjut tentang GCP, ya. Terutama kalau teman-teman lagi belajar tentang sertifikasi sertifikasi Associate Cloud Engineer, ya. Yang kedua adalah buku ini. Ini bukunya agak lucu ya menurut saya. Jadi dia isinya banyak banget kayak gambar-gambar arsitektur tentang perbandingan dari service-service Google itu apa aja. Ya, ini bagus banget kalau teman-teman lagi desain arsitektur segala macam. Yang ketiga adalah, ini buku agak lama, tapi masih relevan sampai sekarang, yaitu SRE, Set Reliability Engineering with Google Cloud. Ya, jadi di sini kita belajar gimana sih Google, yang ini. Nah, gimana sih Google itu define sistem yang resilience, ya, dari Google, dari Gmail-nya, YouTube-nya, Google search-nya, Google Ads-nya, itu gimana caranya dia bikin sistem yang resilience, itu ada di sini. Ya, jadi 3 buku ini bentuknya digital book semuanya, akan saya berikan ke 3 orang pemenang untuk kuis hari ini. Oke? Nggak ada pertanyaan? Ada, Mas Ardan, ada Mas. Oh ada, chat. sorry. Ya. Siap. Mas mau nanya, untuk SMTP service di GCP itu ada nggak ya? Saya cari SMTP service mail server ya? Untuk GCP. Mail server, kita mungkin bisa pakai, sebenarnya GCP karena backend-nya Gmail ya, kita bisa pakai Gmail sih. Ntar aku cek ya. Atau kita bisa pakai third party. Sebentar ya teman-teman. Mungkin untuk layanan email di Google Cloud, kita bisa pakai ya Gmail tadi, atau kita bisa bikin mail server sendiri pakai VM. Tapi mungkin satu hal yang mungkin jadi note adalah di Google Cloud port SMTP itu di blok. Ya, hati-hati. Jadi untuk Mas Fuad ya,
port untuk SMTP itu diblok di GCP karena port ini sering dipakai untuk phishing dan sering dipakai untuk spam bot, jadi diblok. Jadi kalau yang udah aku lakukan itu aku bikin SMTP relay. Jadi aku relay ke satu port lain, port sembarang, terus nanti pas ngehit ke VM aku bikin port forwarding. Dari port sembarang itu aku forward lagi ke port 25. Cuman untuk solusi out of shelf-nya, kita bisa pakai Gmail atau kita bisa deploy VM dan kita install mail server di situ. Dan pakai port forwarding tadi ya. Siap, thank you, Mas. Baik. Oke, ada lagi? Ya, Pak Ben, siap. Ya, mau sama saja sih. Apakah ada lagi pertanyaan teman-teman mahasiswa? Bisa melalui voice ataupun chatting. Baik, rupanya tidak ada, Mas Ardan. Baik, jadi mungkin saya bisa wrap up dulu ya, atau bisa simpulkan dulu dari materi yang Mas Ardan sampaikan. Jadi hal yang pertama adalah mengenai cloud ini, sebenarnya kalau kita moving ke cloud, kalau kita pindah ke cloud, itu banyak sekali keuntungannya. Terutama adalah untuk startup, sehingga startup ini tidak perlu untuk memikirkan infrastruktur ataupun server-server, dan itu berarti juga akan menurunkan cost, tidak perlu membeli server tapi cukup menyewa saja dengan menggunakan cloud. Mungkin yang kedua juga, jangan khawatir menggunakan cloud karena servis yang disediakan juga beragam. Jadi servis-servis di cloud itu beragam, bisa disesuaikan dengan apa maunya company atau startup. Ada semua. Nah, yang terakhir adalah mengenai transformasi. Jadi kita harus melihat dulu transformasi ini adalah sebagai mindset ya. Jadi pertama itu mungkin tujuan atau untuk apanya harus dipikirkan dulu. Tadi ada dari Mas Ardan, ada yang baru saya tahu juga, ada transformasi itu terdiri dari kata transform dan Asian. Yang berupa perubahan, kita harus berubah bentuknya dan caranya bagaimana. Nah, semua dari transformasi digital ini yang mendasari sekarang ini sebenarnya yang paling penting untuk transformasi ini adalah penting untuk kemajuan di waktu-waktu yang akan datang dalam transformasi digital itu. Nah, mungkin itu saja yang di wrap up yang dapat saya simpulkan pada pada guest lecture pada hari ini. Nah, jadi sekarang mari kita lakukan quiz, atau masih belum ya, masih banyak ya. Sebentar. Masih banyak yang join ya, Mas Ardan ya? Iya, masih Pak. Mungkin saya sampaikan sedikit bahwa di S2 di BINUS, di Master Teknologi Informasi, S2 di BINUS, itu juga ada mata kuliah yang namanya Cloud Computing, jadi mobile dan cloud computing. Nah, di Master S2 BINUS MTI ini, itu akan di dalam mata kuliah cloud computing atau mobile dan cloud computing ini akan diajarkan yang namanya cloud ini beserta mobile-nya. Kemudian juga kalau masalah machine learning, tidak di S2 BINUS, di MTI ini ada juga mata kuliahnya machine learning. Nah, jadi mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa yang S1 kalau mau memperdalam mengenai cloud computing, machine learning, bisa melanjutkan di S2 BINUS MTI. Cloud computing yang saat ini diperkenalkan adalah AWS dan Alibaba. Alibaba juga ada sertifikasinya, nanti difasilitasi untuk sertifikasi cloud Alibaba. Nah, mungkin ke depannya juga kita akan menambahkan mengenai cloud yang dari Google.
siap. Itu saja, mungkin sudah siap ya Mas Ardan ya, Kahoot-nya? Sudah Oh, kayaknya ini, masih? ya. Oh, Terima masih? kasih Pak Ben untuk wrap up-nya. Ini ya masih banyak Oh, yang masih. join. Cuman ya teman-teman itu tadi summary yang bagus banget dari Pak Ben Vano. Terima kasih Pak Ben Vano. Ya, terima kasih Mas Ardan. Siap. Dan iya, bukan trivia. Saya juga lulusan BINUS sebenarnya, tapi masih S1. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti selepas kuliahnya atau selepas pendidikannya pengen join ke Google, monggo silakan kontak saya aja, nanti mungkin bisa aku rekomend. Apalagi kalau yang udah menang ini kuis, apa-apa nih aku rekomend lebih tinggi lagi. Mantap. Jadi rekan-rekan kalau yang mau ke Google katanya melalui Mas Ardan aja nih. Siap. Kalau mau. Oke. Nanti kontaknya Mas Ardan bisa ke saya. Oh iya, kalau siap, ada siap Pak Ben. Atau Mas Ardan juga boleh di chatting mungkin. Siap. Oke, ini email aku ya teman. Pokoknya teman-teman kalau masalah dengan Google, tanya Mas Ardan aja. Ya kira-kira ya Mas ya. Siap, boleh Pak. Mungkin aku cap sampai 100 orang ya, biar bisa kita Waktunya. mulai. Ini Mas. Ya. Betul. Ini udah 93 orang. Nanti yang menang aku minta buat show kamera ya, dan show voice juga, biar aku bisa verifikasi bahwa ini benar orangnya, biar hadiahnya nggak masuk ke tangan yang tidak tepat. Oke, 3 orang lagi, 2 lagi, 1 lagi, 1 orang lagi, 2 orang lagi, ada yang drop off kayak tadi. Oke, 5 detik lagi deh ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Saya start. Ya, jadi cepet-cepetan ya di sini. Cepet-cepetan dan yang paling tepat. Ya, pertanyaan yang pertama. Di mana salah satu di antara ini yang bukan merupakan fase dari data center evolution? Ya. Physical atau colocation, serverless, virtualized atau network. Ada 20 detik untuk menjawab. Kayaknya Mas Fuad yang menang nih. Oke, kita lihat benar ya, network. Imbang ya, physical sama network. Tapi benar yang bukan adalah network. Jadi nggak ada tuh network data center. Kita next aja. Yang paling tinggi adalah Mas Huzer ternyata. Ya. Kita next. Kita ada 11 soal. Ini nomor 2. Apa definisi yang tepat dari rapid elasticity yang ada di cloud computing? Yang mana nih? Ingat ya, salah satu dari 5 sifat cloud computing tadi. Oke, waktu habis. Yang benar adalah yang kuning, betul ya. Get more resources quickly as needed. Ya, dan sebagian besar jawab yang benar. Terima kasih. Kita lihat apakah scoreboardnya beda. Oke, beda ya. Sekarang yang mimpin adalah Mas Ed dengan NIM sekian. Next, nomor 3. Di antara 3 tadi, ya ASPS sama SAS, mana yang paling punya user responsibility paling besar? I, P, atau S? Atau F ya. Sebenarnya ya, nanti deh aku jelasin. Betul ya, yang merah itu infrastructure as a service. Ya, yang punya user responsibility yang paling besar. Diikuti oleh PaaS dan SAS. FAS ini sebenarnya adalah function as a service, bagian dari software service. Ya, sama kayak database as a service, sama kayak maps as a service. Oke, paling tinggi tetap Mas Ed, diikuti sama Vino dan User. Lanjut ya. Ini benar atau salah.
Di AS kita nggak perlu manage infra kita, dan some service itu kita hanya pay for what you use. Bener nggak kira-kira? Untuk IaaS, infrastructure as service. Oke, yang benar adalah salah ya. Jadi kita tetap harus manage infra kita. Makanya namanya infrastructure as service. Kita harus manage OS kita, network kita, storage kita, ya kan? Jadi yang benar adalah tetap Mas Ed, diikuti sama Mas Huzer, dan NIM ini ya. Ini aku nggak tahu namanya. Jadi 3 ini yang jadi leader. Nomor 5, mana yang termasuk sebagai IaaS di sini, di antara 4 service ini? App Engine, Compute Engine, BigQuery, atau Cloud Function? Mana yang kita harus manage dari segi operating system? Compute Engine, betul ya. Ada yang menjawab banyakan Cloud Function. Cloud Function dia bukan ya, dia function as service. Termasuk ke software as service juga. Oke. Masih dipimpin oleh, kebalik nih sekarang, Mas User yang main. Kita next. Ini true or false juga. Google Cloud punya region di Jakarta. Benar atau enggak? Ini harusnya teman-teman benar semua ya. Ini satu yang dari tadi diulang-ulang. Oke, benar ya. Jadi Google Cloud punya region di Jakarta, teman-teman. Dia baru launching tahun 2021 kemarin. Iya 21. Oke, lanjut. Nomor 7. Mana di bawah ini yang bukan bagian dari Big Data Service di GCP? Bukan ya, bagian dari Big Data Service di GCP. BigQuery, Dataproc, Dataflow, atau Cloudflare. Yang bukan bagian dari Big Data. Mana yang bukan dari ETL? Extract, Transform, sama Load. Ada satu di sini, clue-nya, yang bukan dari Big Data adalah yang untuk jalanin kontainer serverless. Betul ya, Cloud Run. Dataproc merupakan bagian dari Big Data, jadi Dataproc ini adalah cluster-based ETL service based on Hadoop. Kalau Dataflow dia serverless, ETL service. Oke, Mas Ed memimpin. Lanjut, nomor 8. Mana di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari Universal Data Journey? Ya, yang tadi tuh ada 5 step dari bawah sampai akhir. Mana yang bukan? Culture, consolidation, intelligent, ataupun data mining. Yang bukan dari 5. Data intelligent. Oke, data culture merupakan bagian ya. Bagian-bagian awal tuh di data culture. Yang define bahwa setiap business unit harus bisa akses ke harus bisa ngobrol ya lewat satu data yang sama, sehingga datanya perlu dikonsolidate di next stage-nya. Tapi data intelligence bukan bagian dari data journey. Oke, kita lihat. Oke, Mas Edward ya, dia masuk baru di top 3. Lanjut, nomor 9. Ini mungkin ini beberapa slide yang agak saya skim karena waktu, ya. Intinya ada 3 kriteria user yang paling cepat, yang punya tingkat penerimaan yang berbeda di hadapan digital transformation. Mana yang paling cepat in adopting the transformation? Oke, benar ya, first runner. Laggard justru yang paling lambat, yang paling unsuccessful in adapting the transformation. Pertama first runner, diikuti oleh follower, diikuti oleh laggard. Ya. Oke, lanjut. Nomor 10 sekarang. Mana yang bukan merupakan area yang bisa Google bantu di retail industry? Increase traffic, improve conversion rate, decrease operational cost, atau define pricing atau promo yang nggak bisa dibantu oleh Google. Kita cek. Yang benar adalah yang
betul ya, yang kuning defend pricing atau promo ya. Increase traffic bisa pakai Google Ads, improve conversion rate bisa pakai targeted Google Ads, decrease operational cost bisa pakai auto scaling dan Google Call. Ya, cuman penentuan berapa harga yang harus kita keluarkan itu tetap dari manajemen, dari orangnya, dari business decision maker-nya. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir, kenapa auto scaling adalah fitur yang paling salah satu fitur yang paling banyak digunakan di retail industry, ya? Yang mana? Oke, kita lihat yang benar adalah yang pertama ya, betul, kebanyakan benar. Dia bisa menjembatani fluctuating user traffic, ya, jadi kalau usernya naik dia naik, usernya turun dia berkurang instance-nya. Yang biru salah, nggak ada hubungan ya, low migrations to the cloud. Yang hijau invalid, salah, karena ya auto scaling ya dipakai, dia ini salah statement-nya. Yang kuning juga salah. Justru dengan auto scaling dia bakal heavily use OPEX model instead of CAPEX model. Ya. Selesai kuisnya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Sekarang kita lihat siapa yang menang. 3 orang yang beruntung mendapatkan 3 buku tersebut. Pertama adalah Mas Ed. Kedua Mas Edward. Ini orangnya sama atau beda? Harusnya beda ya. Yang pertama adalah Mas Huzer. Ya. Selamat untuk para pemenang, 3 pemenang. Boleh tolong di show cam, teman-teman semua? Mas Huzer, Mas Edward, dan Mas Ed. Siapa nih? Mas Edward, halo. Halo. Mas Huzer, halo. Dan Mas Edward. Oh, namanya sama-sama Edward. Oke. Tapi beda orang ya, sip. Good. Ya, nanti ya ini dari Bu Sinta. Untuk 3 nama pemenang, tolong kirim apa nih? Nama, NIM, nomor HP, email ke bccindustry@binus.edu. Sama tolong kirim email ke saya juga ya. Emailnya apa? Untuk Mas Edward, dan Mas Huzer. Ya. Nanti aku akan cek ke Mbak Sinta nanti mungkin ya, Pak Ben atau Pak Dimas. Jadi nanti bukunya bisa aku share ke email teman-teman semua. Email 3 pemenang ini ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat Mas Huzer, Mas Edward, sama Mas Edward juga. Semoga bukunya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, saya kembalikan lagi ke Pak Ben Vano. Baik, terima kasih sekali Mas Adran atas sharing dan bagi buku digitalnya. Jadi dengan demikian inilah di akhir kegiatan pada hari ini, inilah akhir daripada guest lecture pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Adran. Tapi jangan keluar dulu Mas Adran, kita masih ada photo session. Jadi setelah photo session kami mohon pamit mahasiswa dan partisipan yang lainnya. Setelah photo session kami langsung pamit, Mas Adran dan saya akan pamit. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kontribusinya di dalam acara ini. Sekarang saya kembalikan dulu ke Pak Dimas untuk melanjutkan photo session dan exit mungkin nanti ya. Saya kembalikan ke Pak Dimas. Pak Dimas, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Ardan dan Pak Ben Vano ya. Pak Dimas, Pak Ben Vano. Mas Ardan boleh di stop share dulu karena kita akan foto. Siap-siap. Ya. Oke, teman-teman mahasiswa dan teman-teman dosen mungkin bisa di open cam dulu untuk kita dokumentasikan ya. Ini mandatory sih. Oke, langsung saja ya, saya aba-aba. Mbak Sinta dan Delvia silakan diambil ya. Oke. 1, 2, 3, slide 1 dulu. Mohon ditahan ya senyumnya teman-teman. Oke, slide berikutnya. Slide 2. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Oke, slide 4. Oh, sudah tidak ada. Oke, selanjutnya. Oke,
Oke, sudah diambil fotonya. Baik. Terima kasih teman-teman. Setelah ini Terima kasih. kita share exit tiketnya untuk Mas Ardan dan Pak Ben Vanu sudah bisa meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih ya teman-teman. Terima Mas kasih, Ardan, terima Mas, kasih Mas Pak Ben Ardan, Mas Vano. Dimas, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Ben. Teman-teman Mari. mahasiswa, terima kasih. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat siang, teman-teman. Koyang against the world. Baby.